Kali ini kita akan melihat bagaimana sinar cahaya itu masuk ke dalam mata dan bagaimana sinar cahaya tersebut dapat jatuh tepat pada retina sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf mata kemudian diteruskan ke otak. Mari sama-sama kita perhatikan. Apa katanya? Sinar cahaya yang dipantulkan dari suatu objek bergerak menuju mata. Jadi ketika kita melihat suatu benda, suatu objek, sinar cahaya yang dipantulkan dari objek tersebut bergerak menuju mata. Kita lanjutkan. Dia semakin dekat mendekati kornea mata. Apa yang terjadi di sana? Ya, kornea transparan, ya, kornea mata yang transparan itu kemudian membengkokkan sinar cahaya. Anda bisa lihat dibengkokkan, ya, supaya apa? Supaya jatuhnya tepat pada lensa mata. Kita teruskan. Nah, itu lensa mata. Lensa mata memfokuskan sinar cahaya ke retina. Jadi, bagian dari mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina adalah lensa mata. Kita teruskan lagi, perhatikan. Ya, dia jatuhnya tepat pada retina. Apa katanya? Sel-sel reseptor di retina mendeteksi rangsangan cahaya. Jadi, kalau jatuhnya tepat di retina, di sana ada sel-sel reseptor yang dapat mendeteksi rangsangan cahaya. Kalau jatuhnya di depan retina, itu sudah kelainan, ya. Namanya itu rabun jauh kalau di depan retina. Kalau jatuhnya di belakang retina, itu rabun dekat, hipermetropi. Jadi suatu objek itu dapat fokus dilihat, ya, tidak kabur, tidak berbayang, itu bila sinar cahayanya itu jatuh tepat di retina. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian kita ingin melihat yang selanjutnya. Saya mulai dari yang sini, ya, yang A. Apa katanya? Klik tombol A untuk mengetahui bagaimana iris mata mengontrol jumlah cahaya yang memasuki mata. Wah, ini menarik ini. Mari kita lihat. Nah, perhatikan. Yang tengah namanya apa? Ya, pupil. Sementara bagian yang ini namanya iris, ya, iris. Apa dia bilang di sana? Iris memiliki 2 set otot, ya, memiliki 2 set otot. Kemudian satu set membuat pupil menjadi lebih besar
ya, ketika dia berkontraksi. Siapa yang berkontraksi? Iris. Ya, betul, iris. Satu set lainnya itu membuat pupil menjadi lebih kecil. Nah, kita lihat sekarang. Pertama, kondisi ketika lampunya itu redup, ya, agak gelap. Apa yang terjadi pada pupil mata? Perhatikan. Wah, kelihatan ya. Pada cahaya redup, pupil mata membesar dia. Apa tujuannya? Ya, semakin besar pupil, memungkinkan semakin banyak cahaya yang dapat masuk ke mata. Nah, ini kejadiannya ketika mati lampu ini. Lagi seru-seru nonton TV, tiba-tiba listrik padam. Apa yang terjadi? Ya, sepersekian detik kita akan blank, itu hitam semua, gelap. Tapi pelan-pelan beberapa saat kemudian mulai kelihatan itu bayangan-bayangan benda, di mana TV, di mana meja, di mana kursi. Kenapa? Karena pupilnya tadi sudah pelan-pelan makin membesar, melebar. Nah, yang kedua, apa yang terjadi dengan pupil kalau berada pada lingkungan atau pada daerah yang terang, ya, ketika bola lampunya itu terang. Perhatikan. Nah, pupilnya menjadi kecil, ya, mengecil ya, menyempit dia. Nah, apa tujuannya? Untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata supaya tidak rusak mata itu. Nah, jadi kalau cahayanya itu terang, maka pupil kita itu akan mengecil. Ya, seperti itu. Dokter biasanya juga seperti itu ya. Memeriksa pasien itu kadang-kadang dia lihat dari matanya, di center matanya kan. Kalau di center matanya itu mengecil, berarti pupilnya itu masih ada. Refleksnya itu masih ada. Masih bekerja otaknya. Tapi kalau di center nggak bergerak pun biasa saja, berarti dia tuh sudah game over. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Jadi biasa kita lihat di TV-TV kan, di film-film seperti itu. Baik, saya kembali. Sekarang kita lihat yang B ini apa ini. Nah, dia katakan klik tombol B untuk mengetahui tentang bagaimana lensa mata berubah bentuk untuk menampung cahaya yang berasal dari jarak yang berbeda. Jadi ya, bagaimana lensa mata itu berubah bentuk untuk menampung cahaya yang berasal dari jarak yang berbeda. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ada dua kategori, objek yang jauh dan objek yang dekat. Ini apa? Ini lensa mata. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lensa mata ketika melihat objek yang jauh. Perhatikan. Wah, ternyata ketika melihat benda yang jauh, ya, lensa matanya akan menipis, ya. Kemampuan menebal dan menipis lensa mata dikenal dengan kemampuan akomodasi lensa mata.
sekarang kita lihat yang dekat ya, objek yang dekat. Bagaimana kondisi lensa mata kita? Wah, dia melebar ya, membesar dia, menebal. Jadi kalau melihat benda yang jauh, lensa mata akan menipis. Sebaliknya ketika melihat benda yang dekat, lensa mata akan menebal. Apa tujuan lensa mata berubah bentuk seperti itu? Ya, lagi-lagi untuk memastikan cahayanya itu jatuh tepat di retina. Supaya fokus, supaya dapat terlihat dengan jelas. Nah, sekarang kita lihat cahayanya nih. Nah, seperti itu cahayanya. Ya. Oke, saya kembali. Yang terakhir, yang C, dia katakan klik tombol C untuk melihat bagaimana cahaya memicu sebuah impuls ke otak. Wah, ini menarik ini. Perhatikan. Nah, ini dia. Kita dimintanya untuk menghidupkan bola lampu dengan cara mengklik pada bola lampu. Nah, sebelumnya perhatikan, ini adalah kondisi ya yang terdapat di retina mata ya. Perhatikan, kita coba mulai. Ya, kita ulangi. Nah, cahaya menyentuh sebuah sel reseptor di retina. Jadi itu cahayanya datang, kemudian dia jatuh di retina, ya, menyentuh sel reseptor yang terdapat di retina. Kemudian apa? Bahan kimia yang peka terhadap cahaya, ya, bahan kimia yang peka terhadap cahaya di dalam sel menjadi rusak. Jadi di retina itu ada bahan kimia yang sangat peka terhadap cahaya. Ketika datang cahaya, datang cahaya di retina, dia akan menjadi rusak. Nah, kerusakan bahan kimia tersebut memicu impuls untuk lolos ke sel saraf atau memicu impuls untuk melewati sel saraf yang terhubung ke otak, sehingga kita bisa menerjemahkan, otak kita menerjemahkan apa yang kita lihat, ya, mana apel, mana mangga, mana rambutan, dan seterusnya, sampailah dia ke otak. Nah, kemudian bahan kimia yang sensitif terhadap cahaya tadi dibuat ulang. Jadi rusak setelah dia menghantarkan tadi, kemudian dibuat ulang. Begitu seterusnya. Ya, itulah sekelumit proses dari kita dapat melihat suatu objek benda. Perhatikan, ya, sampai kemari rusak, diteruskan sampai ke otak. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.